Halo guys, tiba-tiba ada surat edaran nih yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 23 Mei 2025 yang mengingatkan kewaspadaan kita terhadap peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Nah, surat ini juga bertujuan meningkatkan kewaspadaan bagi dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, pemangku kepentingan, dan ya semua yang berhubungan dengan itulah terkait potensi peningkatan kasus COVID maupun penyakit lain yang berpotensi menjadi wabah. Aduh, habis ramai soal vaksin kemarin tiba-tiba muncul peringatan ini. Ya, ini jadi dejavu ya sepertinya buat kita semua teringat lagi beberapa tahun yang lalu saat COVID menerjang kita. Nah, ada sebuah komen juga kemarin nih saya baca tuh. Bang, kenapa kok sekarang jarang sekali atau nggak pernah bahkan dibilang itu buat VT soal narasi-narasi gitu. Begini ya, ada beberapa alasan sih. Yang pertama karena ya sering sekali di remove gitu. Terus yang kedua juga bicara soal isu-isu ya saat ini ya. Kalau kita perhatikan ya, ini kan isu-isu panas seperti dugaan ijazah palsu Jokowi, soal pemakzulan Gibran, ya, kasus Budi Ari, dan berbagai skandal lain lah yang berpusat pada dinasti Oslo ini. Tampaknya memang sengaja dipelihara kalau saya lihat ya. Saya rasa kok seperti upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang jauh lebih besar dan sistematik ya, yang lebih fundamental. Bahkan kemarin ada keluar survei itu yang menunjukkan mayoritas publik tidak percaya tuduhan ijazah palsu. Tapi kita lihat tetap saja dipertahankan, isunya tetap bergulir sebagai alat politik kalau seperti yang saya lihat ya. Nah, sementara itu kasus-kasus seperti judi online yang melibatkan oknum kementerian, lalu masalah bocornya data pribadi, ini kan sama sekali nggak ada kelanjutannya. Dan ini menunjukkan kegagalan pengawasan dan integritas aparat yang justru menjadi bahan tertawaan dan menjadi bahan lawakan sehari-hari, gitu. Bahkan mungkin bagi negara-negara tetangga kita. Nah, di sisi lain, teori tentang konspirasi pandemi COVID-19 ya, sebagai the very very big money ini kan mengisyaratkan bahwa pandemi dan kewaspadaan berlebihan terhadap pandemi seperti COVID ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen politik, instrumen ekonomi untuk mengeruk keuntungan besar, baik dari stimulus ekonomi maupun pengendalian sosial global. Nah, kondisi ini memperlihatkan bagaimana berbagai isu mulai dari skandal politik, kasus hukum, bahkan sampai pandemi ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk tujuan yang berbeda. Sehingga ya sekali dayung bisa menenggelamkan 2-3 pulau lah. Jadi kalau kita simpulkan ya, pengelolaan isu-isu ini memang sangat strategis dan kita lihat sangat terkesan manipulatif gitu ya. Di mana perhatian publik diarahkan ke kontroversi yang ya mudah mengaduk-aduk emosi gitu ya. Sementara agenda besar ekonomi dan politik yang sebenarnya berjalan di balik layar. Ini kan mencerminkan fenomena yang seperti saya bilang tadi, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, di mana berbagai kepentingan besar dijalankan dengan memanfaatkan kegaduhan yang ada. Salam.